Singapura dikenal sebagai negara kecil dengan reputasi besar. Stabilitas ekonomi, sistem keuangan yang disiplin, dan salah satu standar hidup tertinggi di dunia. Tapi, apakah Singapura sedang menghadapi krisis baru? Kini, banyak warganya justru hidup dari gaji ke gaji. Tabungan makin menipis, dan biaya hidup melonjak drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Reputasi Singapura. Selama ini, Singapura selalu jadi contoh negara dengan pengelolaan keuangan yang bijak. Tingkat tabungan tinggi, sistem perumahan publik yang dianggap efisien, dan menjadi salah satu pusat finansial dunia. Masuk ke fakta, survei ADP tahun 2025 60% pekerja Singapura hidup dari gaji ke gaji. Bandingkan dengan negara lain, Cina, Korea Selatan, Jepang, bahkan Indonesia punya angka lebih rendah. Suara warga gaya hidup. Cerita nyata, Jovanyo, 31 tahun, kerja di perbankan digital. Gaji habis untuk tagihan kartu kredit, uang saku orang tua, asuransi, dan sedikit investasi. Setelah itu nol tabungan. Saya bisa menabung kalau tidak keluar, tapi saya juga ingin hidup dan punya pengalaman. Pola pikir masyarakat mulai bergeser. Banyak yang lebih memilih pengalaman, traveling, dan self-care, daripada fokus menabung untuk masa depan. Faktor penyebab tekanan ekonomi. 1. Biaya hidup tinggi. Indeks biaya hidup Numbeo 2025 Singapura peringkat kelima dunia, nomor 1 di Asia. Kenaikan 11% dibanding tahun sebelumnya. Visual, ranking global biaya hidup. 2. Perumahan makin mahal. 80% penduduk tinggal di apartemen publik HDB. Harga jual kembali naik 9,6% di 2024, lebih tinggi dari 2023. Narasi, dengan keterbatasan lahan dan tingginya permintaan, harga properti di Singapura terus melambung. 3. Pendapatan real menurun. Data Maybank, pendapatan median real turun 0,4% per tahun, 2019-2024. Padahal sebelumnya tumbuh 2,2%, 2014-2019. Artinya, daya beli makin merosot. 4. Ketergantungan impor inflasi global. Hampir semua bahan pokok barang konsumsi diimpor. Efek rantai pasok ke pandemi bikin harga makin tinggi. Dampak sosial dan psikologis. Survei YouGov, 72% warga Singapura menyebut biaya hidup sebagai masalah utama. Dampak lain, stres finansial, sulit menabung untuk pensiun, gap sosial makin lebar. Masyarakat Singapura kini harus menghadapi dilema, memilih hidup, hemat dan penuh tekanan, atau tetap menikmati hidup meski tabungan makin menipis. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Pertanyaan besar, apakah Singapura bisa menjaga reputasinya sebagai negara finansial kuat jika mayoritas warganya hidup pas-pasan? Prediksi, pertumbuhan upah real diperkirakan melambat lagi di 2025. Jika harga rumah dan biaya hidup terus naik kesenjangan makin melebar. Namun, ada juga peluang, reformasi kebijakan, bantuan subsidi perumahan, atau strategi baru pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Singapura mungkin dikenal sebagai negeri serba mahal, tapi kini warganya merasakan langsung dampaknya. Hidup pas-pasan, dari gaji ke gaji, bahkan tanpa tabungan. Apakah ini tanda awal krisis ekonomi baru di Asia? Atau hanya fase sementara yang bisa dilalui? Bagaimana menurut kalian? Apakah Singapura masih bisa bertahan dengan reputasi ekonominya?